Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Akis, yang kedua Ahdan, yang ketiga Amanda, yang keempat Atifa, dan yang terakhir adalah Arya. Baik, semuanya hadir ya, dan semoga kita diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalani segala sesuatunya. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi, energi bunyi, sifat-sifat bunyi, manfaat gelombang bunyi, infrasonik, audiosonik, ultrasonik, dan yang terakhir ada perubahan energi bunyi melalui alat musik. Dan kemarin sudah membahas tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu dibagi menjadi 3, yaitu dapat melalui zat padat, cair, dan gas. Dan yang kedua ada bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga ada bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat ada bunyi termasuk gelombang longitudinal. Dan yang kelima ada gelombang bunyi mengalami pelenturan. Selanjutnya kita buka pada halaman 15. Di sini kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Coba kita simak bersama-sama ya. Yaitu segala macam bunyi yaitu berasal dari suatu getaran. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar akan bergetar. Dan getaran tersebut mengakibatkan atau menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda dapat bergetar melalui 3 benda. Yang tadi kita jelaskan yaitu ada 3, yaitu benda padat, gas, dan cair. Selanjutnya ada syarat terjadinya bunyi, yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Yang kedua ada medium, yaitu zat antara merambatnya bunyi. Dan yang ketiga ada penerima bunyi yang berada di dekat ataupun dalam jangkauan sumber bunyi. Selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Perambatan bunyi tadi ada 3. Kita bahas yang pertama, yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Yaitu benda gas adalah suatu udara. Contohnya bisa dilihat bersama-sama, yaitu jika hujan turun biasanya disertai petir dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita semuanya. Yang kedua yaitu tentang bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya dilihat, yaitu jika kita memukul kaleng ataupun benda lain di dalam air, maka teman-teman akan mendengar bunyi kaleng tersebut atau benda tersebut karena bunyi kaleng tersebut yaitu merambat melalui benda air. Dan yang ketiga ada bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu jika kalian tempelkan telinga pada suatu tiang ataupun tembok, lalu salah satu teman kalian yaitu mengetuk tiang ataupun tembok tersebut. Kemudian kalian mendengar ketukan dari teman kalian. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambatnya bunyi. Ada 2 faktor, bisa dilihat, yaitu yang pertama ada kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat sumber bunyi
merambatnya, yaitu atau bunyi semakin cepat merambat pada zat padat. Dan yang kedua ada suhu mediumnya, yaitu di mana semakin panas suhu medium yang dilalui maka semakin cepat bunyi rambatnya. Dan yang terakhir ada besar atau kecilnya bunyi yang dihasilkan ataupun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu ada jarak sumber bunyi terhadap penerima. Kedua ada kuat ataupun lemahnya getaran yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda. Dan yang keempat ada jenis benda yang bergetar. Nanti jika belum ada yang bisa dipahami, coba bisa kalian baca lagi ataupun bisa ditanyakan. Selanjutnya nanti kalian coba latihan secara berkelompok, dan satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anak. Nanti kalian diskusikan secara berkelompok, dan ketika sudah selesai nanti kita diskusikan secara bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Ya, mungkin hanya itu yang tadi Ibu bisa sampaikan. Tadi kita sudah mempelajari tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi yaitu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Lalu kita sudah mempelajari tentang faktor cepat rambatnya bunyi. Dan nanti materi selanjutnya bisa teman-teman pelajari di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.